nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Azkar. Ya, ini pembahasannya tentang babul azkari ruku. Jadi bab zikir di dalam ruku. Nah, kemarin kita sudah membahas zikir-zikir bukan. Kemarin kita sudah membahas ucapan-ucapan yang disunahkan pada saat kita membaca surah-surah tertentu. Nah, sekarang kita masuk kepada zikir-zikir waktu ruku. Nah, jadi teman-teman bisa milih ya. Biasa kalau teman-teman kalau misalkan ruku itu subhana rabbiyal a'la wa subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau sujud subhana rabbiyal azimi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nanti kita akan bahas satu persatu zikir-zikirnya apa saja, teman-teman bisa pilih nanti. Babul azkari ruku. Bab zikir-zikir ruku. Qad tadhaharatil akhbarus shahihatu. Telah jelas atau di sini telah jelas al-akhbarus shahihatu, yaitu hadis-hadis sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yukabbiru liruku, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca takbir pada saat ruku. Wa huwa sunnatun, dan takbir pada saat ruku ini hukumnya adalah sunnah. Lau tarokahu, seandainya takbir waktu ruku ini tidak dilakukan, karena makruhan karohata tanjihin, maka hukumnya adalah makruh. Di sini makruhnya adalah makruh tanzih. Wala tabtulu sholatuhu wala yasjudu lisahwi. Akan tetapi di sini tidak membatalkan kepada sholatnya dan juga tidak perlu melakukan sujud sahwi. Wa kadzalika jami'u takbirati, dan begitu pula seluruh takbir-takbir. Allati fi sholati hadza hukmuha, yang terdapat dalam sholat, hadza hukmuha, yang mana hukumnya sama. Jadi takbir di sini tidak membatalkan sholatnya dan juga tidak perlu sujud sahwi. Kemudian juga sebelum melakukan ini ruku, juga kita disunahkan melakukan takbir. Jadi hukumnya juga sama untuk semua takbir-takbir yang terdapat di dalam sholat, ya. Illa takbiratul ihrami, kecuali takbiratul ihram. Nah, kalau misalkan Allahu Akbar ini
apa namanya takbir intikal itu hukumnya adalah sunnah. Kalau kecuali di sini disebutkan takbiratul ihram itu masuk pada rukun, bukan sunnah. Kalau takbir intikal itu sunnah. Fa innaha, karena sesungguhnya takbiratul ihram tersebut ruknun, merupakan rukun. La tanaqidu sholatu illa biha, tidak sah sholat seseorang tersebut kecuali dengan takbiratul ihram. Waqad qaddamna adada takbiratis shalah fi awali abwabit dukhuli fis shalah. Waqad qaddamna, dan telah kami jelaskan di bab sebelumnya, ada takbiratis shalah, jumlah takbir-takbir yang terdapat dalam shalah, fi awali abwabi, pada awal bab, ad-dukhul fis shalah, memasuki pada pembahasan sholat. Jadi pembahasannya ini ada di pembahasan bab takbiratul ihram. Nanti teman-teman bisa cek di playlistnya itu ya. Kalau misalkan teman-teman baru nonton channel ini, nah ada di situ bab takbiratul ihram. Itu dibahas secara tuntas. Jumlahnya berapa. Wa hal yastahibbu maddu hadzat takbiri, dan apakah disunahkan memanjangkan bacaan takbir. Fihi qaulani li Syafi'i rahimahullahu taala. Maka di sini terdapat dua pandangan menurut Imam Syafi'i. Nah, memanjangkan takbir, nah Allahu Akbar seperti itu, apakah sunnah, apakah tidak. Jadi ini pembahasan bukan bukan takbiratul ihram, tapi di sini takbir intikal. Tapi juga nanti kita akan bahas juga nanti takbir sunnah apa tidak memanjangkan takbiratul ihram dan takbir intikal. As-sahhuhuma, menurut pandangan yang paling sahih di sini, wahwal jadidu, ialah qaul jadid. Jadi mazhab pada Imam Syafi'i itu ada qaul qadim, ada qaul jadid, itu ya. Jadi mungkin sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya bahwasanya ketika kalau nggak salah Imam Syafi'i itu berada di Madinah, kemudian ke Baghdad, beliau mengeluarkan pandangan-pandangan yaitu dalam kitab Qaul Qadim. Nah, kemudian setelah beliau di Mesir, beliau ketemu lagi dengan ulama-ulama yang lebih yang lebih alim lagi di situ, maka beliau mengeluarkan lagi pandangan Qaul Jadid di situ. Yustahabbu muddahu ila ayyasila ila haddi raki'in. Kemudian di sini disunnahkan mudduhu, memanjangkan bacaan takbir, memanjangkan takbir ila ayyasila sampai ila haddi raki'in, pada batasan ruku. Nah, jadi sudah kita mau ruku itu baru akbar, kan? Fayashtaghilu bitasbihi ruku. Maka di sini kita selanjutnya kita menyibukkan dengan membaca tasbih. Jadi gini ya. Allahu Akbar, itu kan baru kita ruku ya, sampai ruku itu. Li'alla yakhluwa juz'un min sholatihi an zikrin. Jadi tujuan daripada kita memanjangkan zikir, memanjangkan takbir di situ, supaya tidak kosong pada satu bagian pun di dalam sholat daripada zikir. Nah, jadi sholat itu kalau bisa jangan sampai kosong, jangan sampai waktu kita terbuang
tidak tanpa membaca zikir. Bi khilafi takbiratil ihrami. Akan tetapi di sini untuk takbiratul ihram itu berbeda, ya. Fa inna shahiha, sesungguhnya pendapat yang sahih, istihabu, disunahkan tarkil maddi fiha, untuk tidak memanjangkan takbiratul ihram. Jadi kalau misal kita takbir intikal itu takbirnya dipanjangkan, itu kan Allahu Akbar, kemudian pas itidah lagi sami Allahu liman hamidah, baru Allahu Akbar, seperti itu. Tapi kalau untuk takbiratul ihram itu dipendekkan. Itu jangan sampai dipanjangkan. Sunnahnya seperti itu. Li'annahu yuhtaju ila basin niyati 'alaiha. Karena takbiratul ihram itu membutuhkan kepada waktu untuk niat. Jadi kenapa dia dipendekkan? Karena itu cuma membutuhkan kepada waktu niat saja. Jadi Allahu Akbar, seperti itu. Jangan sampai panjang. Faiza maddaha, apabila seseorang tersebut memanjangkannya, syaqqa alaihi, maka akan menyulitkan seseorang tersebut, ya. Jadi kan ada yang Allahu Akbar, itu nanti akan menyulitkan. Jadi cukup sekali aja, singkat saja seperti itu. Allahu Akbar. Faiza ikhtasaraha sahula, dan apabila seseorang tersebut meringkas takbirnya, sahula alaihi, maka seseorang itu sudah memudahkan takbiratul ihramnya. Jadi di sini untuk memudahkan seseorang tersebut menjalankan sholatnya, ya. Wa hadza hukmu baqit takbirati, dan ini dan demikianlah demikian halnya hukum sisa daripada takbir-takbir yang sudah kita bahas. Waqad qaddamnahu idahu hadza fi babit takbiratil ihram, dan telah kami jelaskan secara gamblang di sini pembahasan ini pada bab takbiratul ihram. Wallahu a'lam, ya. Jadi ini sudah dibahas secara gamblang di dalam kitab takbiratul ihram yang kemarin. Nah, kita di sini nanti akan membahas tentang zikirnya. Tadi sudah ya pembahasan tentang takbir, kemudian hukumnya seperti apa. Nah, kita masuk kepada zikir pada saat ruku. Faslun fi askari ruku. Pasal yang membahas tentang zikir-zikir ruku. Fa iza wasala ila haddi ruku'i, apabila seseorang tersebut telah sampai pada batasan ruku, ya. Jadi pas sudah melakukan ruku, istaghala bi askari ruku'i, maka seseorang tersebut seyogyanya untuk menyibukkan membaca zikir pada saat ruku. Fayaqulu, maka yakni dengan membaca subhana rabbiyal azimi. Nah, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi. Ya, ada juga ditambah wa bihamdi. Ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, subhana rabbiyal azimi itu maha suci Tuhanku yang maha agung. Ya. Kalau di sini dia subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi. Faqad sabata fi sahihi Muslimin, dan di sini telah ditetapkan di dalam kitab Sahih Muslim
min hadis Hudzaifah, dari riwayat hadis Hudzaifah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala fi ruku'ihi tawili, yang mana beliau telah membaca di dalam rukuknya yang panjang, yang lama, alladzi kana qariban min qiraatil baqarati, yang mana hampir sama dengan membaca surah Al-Baqarah, wan nisa'i dan surah An-Nisa, wali Imran dan surah Ali Imran, subhana rabbiyal azim, yaitu beliau membaca subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung. Wa maknahu, maksudnya adalah karoro, beliau mengulang-ulang bacaan subhana rabbiyal azimi tersebut, fihi, di dalam rukuknya, kama jaa mubayyinan fi sunani Abu Dawud, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Sunan Abu Dawud. Jadi Rasulullah itu kalau sholatnya, ini kalau beliau sholat sendirian ya, itu panjang lama rukuknya itu sama dengan membaca surah Al-Baqarah, surah An-Nisa dan surah Ali Imran di sini. Itu lama rukuknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang mana maksudnya di sini adalah beliau mengulangi bacaan subhana rabbiyal azim tersebut ya. Itu ada di pembahasan Sunan Abu Dawud. Tapi kalau kalau ini berjamaah itu ya nggak usah diperpanjang ya. Ini kalau beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sholat sendirian, bukan berjamaah ya. Wa ja'a fi kutubis sunani, dan telah disebutkan di dalam kitab Sunan, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, idza qala ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian subhana rabbiyal azimi, sudah membaca subhana rabbiyal azimi salasan 3 kali, faqad tamma ruku'uhu, maka telah sempurna rukuknya ya. Jadi kalau ya yang biasa kita lakukan itu subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, sudah kita baca 3 kali, maka itu sudah sempurna rukuknya. Apalagi ditambah lagi kayak gitu kan, sampai imam i'tidal, nah itu lebih bagus lagi. Wa sabata fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha, maka di sini telah menetapkan di dalam kitab dua kitab sahih an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi atas beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi, beliau itu membaca di dalam ruku' dan sujudnya adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi kalau biasa kita ya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu ruku', subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu pada saat sujud. Nah, ada juga riwayat yang mengatakan bahwasanya ruku' dan sujudnya dia tidak menggunakan bacaan yang berbeda, tapi beliau menggunakan beliau membaca subhanaka, maha suci engkau, Allahumma, ya Allah, Rabbana, Tuhan kami, wa bihamdika, segala puji bagi engkau, segala puji hanya milik engkau ya Allah. Di sini Allahumma, ya Allah, ighfirli, maka ampunilah dosaku.
Ini salah satu zikir yang dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut riwayat yang terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim melalui jalur sahabat Aisyah radhiyallahu an. Kemudian waqad sabata fi sahihi Muslimin. Nah, di sini juga terdapat riwayat di dalam Sahih Muslim an Ali, ini dari sahabat Ali tadi, dari sahabat Sayyidah Aisyah, ini Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena idza raka'a, ketika beliau ruku, yaqulu, beliau mengucapkan Allahumma laka raka'tu, ya Allah, hanya kepada engkaulah saya telah ruku. Wa bika amantu, dan kepadamulah aku beriman. Walaka aslamtu, dan hanya kepada engkaulah saya berserah diri. Khosya'alaka, maka tunduklah kepadamu, sam'i pendengaranku, wa basori penglihatanku, wa mukhi dan sumsumku, wa azmi dan tulang-tulangku, wa asobi dan otot-ototku. Jadi redaksinya di sini kalau dari riwayat Ali itu, kalau Rasulullah ruku itu Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khosya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asobi. Tuh ya. Kemudian kita lanjut, waja'a fi kutubis sunan, dan terdapat di dalam kitab-kitab sunan ya. Ini kitab-kitab sunan hadis ya. Khosya'a sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa mastaqalat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Telah tunduk sam'i pendengaranku, wa basari penglihatanku, wa mukhi sumsumku, wa azmi dan tulang-tulangku, wa mastaqalat dan seluruh anggota tubuh yang bertopang bihi dengan qadami pada kakiku, lillahi rabbil alamin, kepada Allah kepada Allah Rabb alam semesta. Ini redaksi zikir yang ada di dalam kitab sunan-sunan ya. Wasabata fi sahihi Muslim, dan juga telah ditetapkan di dalam kitab Sahih Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, semoga Allah meridhai atas beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, yang mana beliau mengucapkan fi ruku'ihi wa sujudihi, di dalam rukuknya dan sujudnya. Jadi doanya zikirnya sama. Subuhun kudusu rabbul malaikati wa ruh ya. Ini subuhun kudusun wa rabbul malaikati wa ruh ya. Maha suci, subuhun itu maha suci, subuhun kudusun maha suci zat, Rabbul malaikati, Rabb para malaikat, waruh dan ruh. Nah, qala ahlul lughah. Nah, ini ahli bahasa di sini berpendapat subuhun kudus itu, kata subuh itu, subuhun itu yudomu awaluha, sinnya itu bisa dibaca dhammah. Jadi subuhun, sinnya itu bisa dibaca dhammah. Kemudian wa yuftahu, dan juga bisa dibaca fathah. Sabuhun kadusun itu. Jadi bisa dibaca sabuhun kadusun.
Nah, kalau yang biasa itu subuhun kudusun. Itu bisa dibaca dhammah awalnya dan bisa dibaca fathah. Sabuhun qudusun atau subuhun kudusun. Lughatani. Jadi terdapat dua logat. Ajwaduhuma wa ashhuruhuma wa aktsaruhuma ad-dhammu. Jadi yang paling kuat, yang paling masyhur dan paling banyak digunakan adalah dhammah, ya, yang menggunakan harokat dhammah. Subuhun qudusun. Itu menurut ahli bahasa. Jadi teman-teman jangan kaget, itu kan kalau ada orang yang membaca subuhun kudusun atau sabuhun qudusun. Wa rawaina an Aufi bin Malik radhiyallahu anhu qala. Kami telah meriwayatkan dari Auf bin Malik, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah berkata, kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Aku telah melaksanakan sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari. Faqoma faqoro'a. Maka pada saat beliau berdiri, beliau membaca surat Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. La yamuru bi ayati rahmatin. Yang mana ketika beliau melewati atau pas bertepatan dengan ayat rahmat, illa waqafa, beliau segera berhenti. Wa sa'ala, dan beliau di sini berdoa. Jadi kalau misalkan rahmat, ya, beliau berdoa. Ini sudah kita bahas di bab sebelumnya, di konten sebelumnya. Wala yamur bi ayati azabin, dan ketika beliau melewati, ya, pas membaca ayat yang membahas tentang azab, illa waqafa, beliau berhenti sejenak. Wa ta'awwadza, dan beliau memohon perlindungan. Qala, kemudian di sini Auf di sini melanjutkan lagi, summa raqa'a bi qadri qiyamihi, kemudian beliau ruku yang lamanya hampir sama ala biqadri qiyamihi, dengan berdirinya. Jadi rukunya Rasulullah itu sama dengan berdirinya. Itu. Jadi kalau misalkan Rasulullah itu membaca surah Al-Baqarah itu, nah itu kan rukuknya itu ya sama dengan, ya. Jadi Rasulullah ini di hadis ini membaca surah Al-Baqarah. Kalau misalkan Rasulullah pas bertepatan dengan ayat-ayat yang membahas rahmat, beliau memohon doa. Kalau membahas masalah azab, di situ ayat-ayat yang membahas masalah azab, Rasulullah berhenti, Rasulullah mohon perlindungan di situ, ya. Yaqulu fi ruku'ihi, dan beliau melanjutkan, kemudian di sini, ya, Auf bin Malik melanjutkan fi ruku'ihi, pada rukuknya. Ini melanjutkan ceritanya. Kemudian beliau Rasulullah ini melakukan ruku. Subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai. Maha suci Allah, maha suci zat yang mempunyai keperkasaan, wal malakut dan kekuasaan, wal kibriyat dan kebesaran, wal azomati dan keagungan. Summa qala fi sujudi misla dzalik. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan bacaan yang sama fi sujudi, di dalam sujudnya, misla dzalik, ya, bacaan yang sama. Hadza hadisun sahih. Ya, hadis ini adalah hadis sahih. Wa rawahu Abu Dawud wa Nasa'i fi sunanihima.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasai di dalam kitab Sunan-Sunannya. Wa Tirmizi dan Imam Tirmizi fi kitabis Syama'il. Terdapat di dalam kitab Syama'il. Jadi Imam Tirmizi ini lumayan banyak ya imam-imam hadis ini ya. Kalau kita kan taunya Sunan ya kan, kitab Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, kemudian Sunan At-Tirmizi. Kalau At-Tirmizi ini ada sunannya, ada Al-Jami'nya. Kemudian juga ada kitab Asy-Syama'il ya. Biasa nidah sahihatin, dengan sanad-sanad yang sahih ya. Wa rawaina fi sahihi Muslim, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi atas keduanya. Qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa amma ruku, takala ruku, fa'azimu fihi Rabb, maka agungkanlah dalam Tuhanmu, agungkanlah fihi, di dalam ruku tersebut, Rabb, itu Tuhan kalian. Jadi kalau dari Ibnu Abbas di sini, takala kita ruku maka kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pembahasan yang tadi zikir-zikir ruku tadi ya kan, yang berbeda-beda, ada yang subhana rabbiyal azim itu kan, kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu pada saat sujud. Intinya apa yang dibahas ini tadi, yang bermacam-macam ini kan, ada yang subhana subuhun kudus wa rabbul malaikati wa ruh, itu ya, yang bermacam-macam. Tujuannya adalah mengagungkan Tuhanmu. Jadi bacaan apapun itu tidak ada masalah selama itu tujuannya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anna hadzal hadis al-akhirah, bahwasanya sesungguhnya hadis yang terakhir ini, huwal maksudul fasli, adalah tujuan daripada pasal ini. Wa huwa ta'zimu rabbi, yang mana tujuannya untuk mengagungkan Tuhan Subhanahu wa ta'ala, yang maha suci lagi maha tinggi. Fi ruku'i, di dalam ruku, bi ayyi lafzin kana, dengan lafaz apapun ya, terserah bacaannya. Tapi yang saya sarankan, yang saya rekomendasikan, yang ada di dalam kitab-kitab hadis redaksinya ya. Kita sudah bahas, ada subhana rabbiyal azimi itu kan, ada subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau subuhun kudusu wa rabbus samai, mana tadi tuh, subuhun kudus rabbul malaikati wa ruh, itu ya. Kemudian ada lagi subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamati, itu juga bisa di dalam ruku dan sujud. Tujuannya itu tadi ya, untuk mengganggukan Allah. Yang penting itu tadi, rekomendasi saya itu yang ada di dalam hadis-hadis yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lakinnal afdolah, akan tetapi yang paling afdol, ayyajma'a baina hadhihi, yang paling afdol itu dengan menggabungkan baina hadhil azkari, dari semua zikir-zikir tadi, kuliha, kesemuanya. Jadi yang zikir-zikir tadi teman-teman bisa gabungkan, itu yang paling afdol. Intamakana min zalika, kalau memungkinkan melakukan hal tersebut, bihaitsu la yasyuku ala ghairihi, sekiranya tidak memberatkan orang lain. Jadi teman-teman ya bisa zikir-zikir yang sudah disebutkan di dalam kitab Al-Azkar ini digabungkan jadi satu kayak gitu. Jadi rukunya panjang zikirnya, kemudian sujudnya juga
panjang zikirnya. Itu kalau teman-teman bisa melakukan itu kalau sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah ya, lihat jamaah belakangnya juga tidak memungkinkan, cukup dengan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Itu sudah sempurna ruku kita. Wa yuqaddimu tasbiha minha ala ghairi. Dan di sini lebih diprioritaskan membaca tasbih tersebut minha daripada zikir-zikir ala ghairihi, atas bacaan yang lain. Jadi tasbih itu lebih diprioritaskan. Jadi kayak subuhun kudus rabbul malaikati wal waruh atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ketimbang bacaan-bacaan yang lain di luar bacaan zikir. Wa in aradal iktisar, kalau misalkan seseorang tersebut ingin meringkas, fayustahabbut tasbih, maka disunahkan untuk membaca tasbih ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu kita untuk meringkas waktu 3 kali. Wa adnal kamali, dan paling minimal batas minimal itu al kamali minhu, batas minimal dari kesempurnaan, salasu tasbihati 3 kali ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Meskipun di sini redaksinya tidak ada wa bihamdi, tapi kalau tujuannya untuk mengagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada masalah itu ya, bukan bid'ah ya. Saya juga kalau ukuran bid'ah juga nggak asal, nggak ada di hadis, nggak ada di Al-Quran, nggak ada di hadis kayak gitu terus langsung bid'ah. Dan juga kalau misalkan masih ada dalil umumnya di situ, memang sudah seperti itu ya, tidak ada masalah ya. Intinya sih nanti ada perbedaan pandangan juga masalah bid'ah ataupun tidaknya, itu biasa. Walau iqtasara ala maratin, dan kalau misalkan seseorang tersebut meringkas menjadi satu kali membaca tasbih, karena fa'ilan li asli tasbih, berarti seseorang tersebut hanya sekedar membaca tasbih. Itu kalau teman-teman membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi satu kali gitu, maka orang tersebut hanya membaca tasbih, tidak mendapatkan pahalanya. Itu wa yustahabu iza tasara ala ba'din, dan disunahkan apabila meringkas bacaan pada sebagian zikir-zikir yang lain, pada sebagian zikir, ayat ala fi ba'dil awqati ba'doha, maka kita mengerjakannya pada zikir-zikir yang lain, sebagian zikir yang lain, waktu sebagian yang lainnya. Jadi misal subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu pada waktu ruku. Nah, kemudian zikir yang lain apa? Misalkan pada waktu sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Atau subuhun kudusu wa rabbul malaikati wa roh. Itu bisa. Wa fi waqtil akhari ba'don akhar, dan waktu yang lain itu ba'don akhar, zikir-zikir yang lain itu. Wa hakaza yaf'alu fil awqati, dan demikianlah mengerjakan bagian-bagian zikir ya di beberapa waktu, hatta yakuna fa'ilan di jami'iha, sehingga seseorang tersebut mengerjakan zikir-zikir tersebut secara keseluruhan. Wa kadza yang bagi ayyaf ala fi askari jami'il abwab, dan demikianlah demikian sebaiknya melakukan di dalam zikir-zikir yang lain pada semua yang terdapat di semua bab ini nanti. Jadi misalkan bangun tidur zikirnya apa,
kemudian waktu kita mandi zikirnya apa dan lain sebagainya, itu di bab-bab ini dibahas ya, mulai dari bab sebelumnya sampai bab yang nanti yang terakhir ya. Kalau teman-teman ada kitabnya, kitab kitab Al-Azkarnya, itu lebih bagus. Wa'lam, ketahuilah, anna dzikra, sesungguhnya zikir, fi rukui, di dalam ruku, sunnatun, hukumnya adalah sunnat. Jadi ini kita membahas masalah hukum zikir ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu hukumnya apa. Nah, di sini disebutkan hukumnya adalah sunnah. Indana, menurut menurut pandangan kita ya, kita ini maksudnya di sini adalah mazhab Syafi'i. Jamaahiril ulama, wa inda jamaahiril ulama, dan menurut jumhur ulama. Walau tarokahu, seandainya seseorang tersebut tidak mengerjakan zikir tersebut, amdan au syahwan, secara sengaja, baik itu secara sengaja ataupun terlupa, la tabtulu sholatuhu, maka tidak membatalkan sholatnya. Wala ya'samu, di sini tidak berdosa, wala yasjudu lisahwi, dan tidak perlu melakukan sujud sahwi. Wa zahabal imamu Ahmad bin Hambalin, dan di sini Imam Ahmad bin Hambal berpendapat wajamaatun ila annahu wajibun, dan jamaah ulama yang lain di sini juga memberikan pandangan bahwasanya zikir pada waktu ruku tersebut hukumnya wajib ya. Kalau tadi Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lain, ulama jumhur mengatakan itu sunnah, tapi Imam Ahmad bin Hambal dan golongan yang lainnya itu mengatakan hukumnya adalah wajib. Fayambaghi lil musolli al muhafadzatu alaihi. Maka di sini Imam Nawawi mengatakan sebaiknya seorang tersebut lil musolli, bagi orang yang melaksanakan sholat, al muhafadzatu alaihi, memelihara zikir-zikir di dalam ruku tersebut. Lil ahadisis sahihati ya, lantaran terdapat hadis-hadis yang jelas dan sahih, fil amri bihi, yang memerintahkan untuk kita membaca zikir waktu tersebut. Kahadisi, seperti hadis amaruku fa'azimu fihi rabb ya, ketika ruku maka agungkanlah di dalam ruku kita itu Tuhanmu. Itu salah satu contoh hadisnya. Wa ghairihi, dan lain sebagainya. Mimma sabak, sebagaimana yang telah dijelaskan, yang telah disebutkan sebelumnya. Lina huja'an khilafil ulama'i rahimahumullahu ta'ala, agar kita melakukan hal tersebut ya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Zikir-zikir yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu dicatat oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkarnya tersebut, untuk menghindari an khilafil ulama, dari perselisihan para ulama rahimahullahu ta'ala ya. Semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka. Wallahu a'lam ya. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Jadi kenapa sih zikir-zikir itu mesti harus hadis yang ada di dalam Al-Quran dan hadis kayak gitu kan? Kok nggak bisa dikarang-karang sendiri dengan ulama yang lain? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita zikir-zikir ya, itu nggak sembarangan. Jadi ngapain kita misalkan menyampingkan apa yang sudah Rasulullah ajarkan. Sewali-wali sehebat-hebatnya Al-Imam Nawawi itu sudah wali ini kan, tapi yang beliau sampaikan di dalam Alkitab Al-Azkar itu hadis-hadis yang terdapat zikir-zikir atau bacaan-bacaan yang terdapat
di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Untuk menghindari perselisihan dari para ulama. Jadi semua ulama itu mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki itu pasti tolak ukurnya yang ada di hadis, ya, di Al-Qur'an dan hadis. Itu pun juga masih banyak perbedaan pandangan, apalagi yang sudah memang melenceng. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kekhilafan, kata-kata saya mungkin kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Apabila ada kritikan, saran, masukan, ya, dan juga pertanyaan, silahkan diatur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.